Investigasi. Kami bergerak dalam diam. Bunyi senyap sampai tujuan. Satu visi, satu misi, satu komando. Ragu-ragu pada kami mundur. Ini ada pertanyaan agak sensitif sedikit, Ya. tapi mudah-mudahan saya kira Bapak bisa jawab. Dengan keadaan seperti ini, adanya COVID-19 ini, kira-kira siapa yang diuntungkan di kondisi seperti ini? Kalau kita ditanya siapa yang diuntungkan, saya akan balik bertanya, siapa yang dirugikan? Begitu, Pak. Kalau yang dirugikan kita semuanya. Satu, rumah sakit ini banyak perawat-perawat yang kadang tidak pulang, kadang dokter sampai mati. Itu kan kita yang dirugikan, Pak. Ya, kita yang dirugikan. Lalu hubungan antar keluarga yang jauh-jauh tidak bisa, hubungan silaturahmi. Saya akan menguraikan yang dirugikan dulu, baru nanti yang diuntungkan. Begitu, Pak, kira-kira ya. Baik. Ya, kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa skala nasional, skala regional dan nasional pertumbuhan perekonomian di beberapa sektor merugi. Ya, bahkan bank pun juga rugi, Pak, saat ini. Karena tidak ada nasabah dan kredit pun juga tidak bisa mengangsur dengan baik. Sehingga dengan skala ini kita semua dirugikan karena anak cucu kita sekolah aja pun juga tidak bisa, Pak. Hanya mengandalkan paketan online begitu. Nah, sebetulnya siapa yang dirugikan? Kalau saya pertanyaannya siapa yang diuntungkan? Pertanyaannya kan begitu, Pak. Ya. Sebetulnya kalau saya buka siapa yang diuntungkan, saya tahu. Ya, no? Beberapa yang pasti yang diuntungkan adalah negara luar, negara pengekspor kebutuhan alat-alat kesehatan. Itu yang diuntungkan. Negara pengekspor. Semua alat-alat kesehatan kita ini kan impor, Pak. Iya. Semua alat-alat kesehatan kita ini impor. Dari mana impornya itu? Ya, berarti yang mengekspor itu yang diuntungkan. Negara yang mengekspor atau segelintir orang yang mengimpor alat kesehatan, itu yang diuntungkan, Pak. Siapa yang mengimpor alat-alat kesehatan? Ya kita bisa lah cari di medsos begitu. Hadir di tengah-tengah kita ini adalah Bapak Gus Robi Irawan Wiratmoko sebagai Ketua Pembina LIN di Indonesia ini. Dan kebetulan hadir pula Ibu Kristi Wardani. Kita akan mendengarkan dari sini. Kira-kira apakah COVID-19 ini ada unsur kesengajaan di situ atau betul-betul ini hanya murni musibah? Jadi saya sebagai pembina apa yang dikatakan Pak Alek yang dilakukan DPD Jawa Tengah, semprot sana semprot sini, apa yang dilakukan oleh Kang Wafa dengan redakturnya, dengan media online-nya untuk menghimbau masyarakat khususnya di Lamongan dan di beberapa daerah termasuk Aru, Kalimantan dan yang lain-lainnya. Serta di sini ada Ketua DPD Jawa Tengah yang sudah menjalankan beberapa hal. Nah, termasuk ini ada pengusaha yang budiman membantu beberapa hal, terus ekonomi kerakyatan dijalankan sedikit demi sedikit. Dan terakhir ini ada Pak Warto yang sudah panjang lebar menerangkan apa sih itu COVID, bagaimana. Kalau saya halnya sepele, beliau menganjurkan untuk mentaati pemerintah, menganjurkan himbauan-himbauan pemerintah. Sebenarnya kita sebagai manusia itu tidak dihimbau pun oleh pemerintah, itu kita harus menjalankan. Karena nenek kita, pendahulu kita itu menganjurkan di depan rumah ada tempat cuci tangan dan yang lain-lainnya seperti yang dikatakan oleh Pak Warto. Kalau saya tidak akan memandang kemana-mana. COVID-19 ini, saya nggak bilang corona,
Kalau corona saya punya bahasa lain, bahasa COVID-19. Karena COVID-19 ini adalah salah satu teguran dari Tuhan bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu sudah hilang di Indonesia. Tadi dikatakan oleh Pak Simon, bagaimana ekonomi turun drastis dan yang lain-lainnya. Apabila kita tidak meninggalkan ajaran leluhur kita, lombong. Kalau di Islam Baitul Mal, mungkin ada beberapa baitul atau yang dilanjutkan ini, tidak akan ada yang namanya krisis, tidak akan ada yang namanya kebangkrutan, tidak akan ada yang namanya itu. Karena apa? Di saat kekurangan akan diambilkan di Baitul Mal, akan yang diambilkan di krisis tersebut. Nah, sebenarnya hari ini kita bersyukurlah sama Allah, sama Tuhan. Kenapa? Kita diingatkan bahwa di segala maha itu ada maha. Diingatkan. Kita sering, memang kita berjauhan tidak bisa datang karena ketakutan yang berlebihan, tapi di sisi kecilnya kita bisa kumpul dengan keluarga, kita bisa memahami anak kita bisa melihat apa yang dikerjakan anak kita akan bisa menjalankan hak-hak kita sebagai manusia yang harus memberikan kebahagiaan kepada keluarga kita. Di situ. Itu yang harus kita jalankan. Terus yang untuk kebersihan dimanapun, di Islam diterangkan, di Kristen diterangkan, dimanapun terangkan. Apa yang dikatakan Pak Warto, apa yang dikatakan oleh, nggak usah takut berlebihan, tapi tetap kita juga waspada, tapi jangan juga berlebihan. Itu yang kita jalankan. Kalau menurut Pak Warto, yang dirugikan dengan sama yang tidak dirugikan itu sebenarnya ya memang simpel, dan kita saling percaya, jaringan baik pun. Nah, itu saling percaya kepada keluarga kita, kepada sesama, itu akan memberikan kita itu ketenangan dan kebahagiaan. Jadi mungkin begitu Pak Legius. Saya nggak banyak bicara. Saya ngambil sudut pandang yang lain. Kita bersyukur Tuhan sudah mengingatkan kita hal-hal real yang kita jalankan, karena kita ada di negeri Indonesia ini, negeri tercinta ini, ya kita taati pemerintah. Tapi mohon juga pemerintah, apabila orang sehat, jenguk orang sehat yang imunnya kuat, ya tolong jangan disamakan dengan hal-hal yang lain. Tapi kalau ngopi, apalagi di Lamongan, ribuan warung-warung kopi, kalau malam diobrak tidak apa-apa. Itu. Tapi untuk yang komun saya bekerja, asalkan itu kesehatannya benar-benar menurut standar kesehatan itu benar, tidak apa-apa ya, kan gitu. Ya. Itu yang harus kita jalankan bersama. Jangan terlalu takut, terlalu berlebihan. Itu. Pokoknya an-nadzafatu minal iman. Karena itu ya. Jadi kebersihan sebagian dari iman. Jadi jagalah kebersihan. Terutama hati kita harus bersih. Positif. Tidak ada yang negatif boleh, tapi tidak boleh melebihi positif tersebut. Ya, mungkin itu Pak. Terima kasih. Mungkin harapan-harapan dari beliau-beliau ini bisa diungkapkan. Banyak saya katakan oposisi-oposisi yang memberikan nasihat supaya negara ini di lockdown terkait dengan virus tersebut. Nah, bagaimana pandangan Pak Pembina tentang itu? Apakah memang sudah, artinya dukungan kita seperti apa ke pemerintah tentang kebijakan ini? Dan seandainya itu di lockdown, mampukah pemerintah kita ini, kalau kita semua disimpan di rumah, tidak ada kegiatan, mampukah pemerintah ini untuk memberikan makan ke kita 260 juta orang itu? Mohon pencerahannya Pak. Oke Pak, kalau masalah yang diterapkan dan disampaikan oleh pemerintah melalui presiden kita itu sangat baik. Beliau sebelum mengutarakan kepada masyarakat dikaji dari beberapa hal. Walaupun ada oposisi, ada itu katanya, kalau saya
itu untuk menjaga keseimbangan seperti Allah ini, Tuhan ini menjaga keseimbangan alam, ada pagi, ada sore, ada siang, ada malam. Itu biarkan berjalan. Dan itu sangat kita apresiasi lah. Karena itu sudah keputusan. Lah kalau masalah lockdown itu kebijaksanaan seperti itu memang konsekuensi. Apabila Indonesia ini di lockdown, kalau saya pribadi sangat mampu Indonesia bayar. Indonesia ini negeri kaya. Dicatat, Indonesia ini negeri kaya. Pengusaha mana negeri kaya? Tidak ada. Indonesia ini tidak melarat, tapi memelaratkan diri Indonesia ini. Jadi mampu, tapi kalau saya belum perlu juga untuk melakukan lockdown. Karena apa sih? Dia akan berakhir. Imunnya orang Indonesia ini kuat-kuat. Saya yakin 10% lah yang mati lah. Kalau memang apa itu memang sudah kena virus tersebut. Karena Indonesia ini orang yang luar biasa. Di luar tidak ada yang gini, di televisi mungkin sekarang donatur mengalir. Sudah berapa miliar satu televisi? 2 televisi, 3 televisi. Lah, pernahkah kita sebagai lembaga investigasi negara dan yang lain-lainnya itu menyorot, mengontrol uang itu bener-bener nyampe atau enggak? Indonesia ini, rakyat kita ini sedang dibohongin. Indonesia ini kaya, lockdown bagaimanapun kaya. Tapi luar biasa presiden kita untuk menahan seperti itu supaya apa? Ekonomi tetap berjalan. Dia berjalan. Masalah oposisi dan yang lain-lainnya itu kerjaannya, Pak. Apa itu kerjaannya politik? Kita bukan politikus. Nah, tapi di sini kan, Pak. Apa itu pembawa acara kita ini Pak Legius ini kan calon bupati Tanah Toraja. Jadi mengarahnya begitu, Pak. Jadi mungkin ini siapa ya? Di sini ada calon wakil bupati Malang. Nah, ini disorot ini. Nah, ini Pak Warto ini kalau tidak ada kendala akan menjadi calon wakil bupati Malang. Lah di sana pembawa acara kita itu yang ingin mengorek keterangan dari kita ini calon bupatinya Tanah Toraja. Lah, ini jangan-jangan mereka ini juga belajar. Lah, ini bahaya ini. Awas nanti. Jadi diperhitungkan. Jadi Pak Jokowi presiden kita itu memperhitungkan, Pak. Masa-masa masalah ini kelompok apa itu oposisi A, oposisi B itu hak mereka. Lah, makanya hati kita tadi kan harus bersih. Kalau kita bersih saling kompak seperti di sila ketiga Persatuan Indonesia, tidak ada yang namanya apa virus merebak, tidak ada, tidak ada hoa-hoaan atau tidak ada. Tapi sekarang manusia dikasih pikiran yang dimana selalu mencari kesalahan, bukan kesalahan yang dirubah, tapi mencari yang salah. Ini yang bahaya. Melalui Lembaga Investigasi Negara LIN ini dan melalui channel ini juga saya menghimbau tolong pikiran-pikiran yang jelek itu dihilangkan, tapi tetap eling, ingat lan waspada, tapi jangan keterlaluan. Sedikit-sedikit curiga ada begini katanya bohongin kita, belum ada bukti, itu jangan pernah ngomong itu salah. Mungkin itu, Pak. Baik, Dari saya. menyikapi hal ini dalam penyampaian ke masyarakat supaya yang kita sampaikan, dengarkan tadi itu semuanya mengarah ke bahwa jangan takut. Itu saja. Kira-kira seperti apa, Pak? Kalau himbauan saya yang pertama itu seperti ini, Pak. Kita ingin masyarakat itu bisa membedakan pemberitaan yang real dan pemberitaan yang Hoax. Ya kan? Karena apa? Sekarang ini banyak pemberitaan-pemberitaan yang memang di luar konteks kita, ya kan? Itu terutama mungkin yang banyak itu sebenarnya di dunia maya. Nah, kalau mungkin di dunia pemberitaan yang real, yang punya badan hukum jelas, yang punya legalitas yang jelas juga, itu saya yakin mereka tidak akan berani membuat berita hoax, ya kan, terkait masalah apapun yang ada di negara kita.
Nah, Iya. karena apa? Sekali dia ketahuan langsung diberedar. Hmm. Nah, makanya saya sebagai orang media itu hanya menghimbau ke masyarakat, kalau memang dia ingin tahu pemberitaan yang real, carilah media-media yang benar-benar yang sudah punya kompetensi atau punya nama di Indonesia. Di situ. Kalau kita hanya melihat atau dari WA, grup-grup WA dan lain sebagainya, itu hampir 70% itu adalah hoax. Nah, ya disitulah pemberitaan ini kadang-kadang kita sebagai orang media itu sedikit terpojok. Kita seperti masalah kasus virus semacam ini, ya kan, kita juga takut untuk wawancara sebenarnya, ya kan, bahkan ada beberapa kepala daerah, bahkan kemarin dari pihak kepolisian juga sempat memberikan himbauan untuk pemberitaan atau wawancara ditiadakan tapi secara telepon itu. Nah kan, makanya saya sebagai orang media hanya bisa menghimbau kepada masyarakat, ya kan, nggak usah takut sebenarnya. Apa yang tadi sudah didiskusikan semacam itu, nggak usah takut dengan adanya virus COVID seperti ini. Kita hanya waspada. Nah kan, waspada, nah kan, jaga apa yang dikatakan oleh pemerintah untuk hidup sehat, nah kan, menghindari tempat-tempat keramaian. Nah, jangan terlalu sering membaca berita hoax, apalagi ikut menyebarkan. Saya melihat bahwa apabila di kita ini aja ya, salah satu terkena, maka semuanya akan diperiksa dan dikarantina. Sifatnya begitu ya. Di perusahaan kita jaga bahwa ini biar bisa tetap jalan, kita bagi dalam 2 tim. Tim A dan tim B yang bekerja satu di rumah, satu di kantor. Secara bergantian, seminggu sekali. Artinya kita sudah atur bahwa yang kerja di kantor pun tetap bisa konsisten bekerja, ya. Sehingga apabila salah satu anggota ada yang kena, maka yang dikarantina adalah tim tersebut. Sedangkan tim lain tetap bisa backup perusahaan itu berjalan dengan baik tetap. Nah, kenapa? Karena perusahaan ini kalau tutup yang rugi ini seluruh karyawan. Ya, kalau tadi saya bilang kalau diliburkan ke rumah dalam 1 bulan 2 bulan kita mampu bayar. Tapi kalau terlalu lama atau misalnya sampai semua berhenti, ya pasti juga pengusaha mana juga nggak akan bisa kuat bayar. Ya, tapi itu langkah kita. Kita coba membuat piket ya untuk bekerja di tim. Itu Ya. kita usulkan diterapkan di tempat lain aja juga. Ya, bahkan saya melarang bahwa tim ini, misalnya tim saya tim A, Bapak tim B, ketemu di rumah pun nggak boleh. Karena kalau saya kena, dia akan meskipun di kantor tidak ketemu, tapi pernah ketemu. Oh, saya kemarin di rumah, Bapak juga diperiksa. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi ya itu langkah-langkah. Sekarang banyak perusahaan yang melakukan hal seperti itu untuk menjaga bahwa usaha ini tetap jalan. Nah, cuma yang mau saya nggak apa-apa ya waktu sedikit ya. Himbauan. Kita pemerintah sudah mengimbau kita untuk menjaga jarak. Ada lagi mengimbau tinggal di rumah. Ya, mengimbau jaga kebersihan. Ya, anak sekolah sampai bahkan kita ibadah pun sudah dihimbaukan di rumah semua. Kita menangkap ini sebagai sesuatu yang maknanya benar. Kalau pemerintah melarang kita keluar rumah atau harus tinggal rumah tidak keluar, lockdown namanya. Dan itu akan ekonomi mati. Yang paling kasihan terutama adalah yang bawah, yang bukan berpenghasilan gaji tetap. Karena mereka setiap hari harus. Jadi kita makna itu dengan benar. Artinya bahwa tangkaplah. Kalau kita jaga jarak itu kenapa? Karena sifat dari virus ini adalah sentuhan. 2, jaga jarak kenapa? Karena bicara begini ada percikan-percikan yang sehingga jaga supaya jangan sampai terjangkit. Yang itu yang belum kita lihat masih banyak kumpul dan rapat lagi gitu ya. Nah, itu yang kalau keluar rumahlah seperlunya. Terus supaya ekonomi bawah ini tetap jalan, warung-warung yang kecil-kecil tetap jalan, kita jangan kumpul di situ. Kalau memang ini wabah ini makin besar, maka akan aturannya lockdown tadi itu cukup
akan secara, kalau negara mampu bayar oke, tapi ekonominya yang akan sulit untuk bangkit lagi. Tapi kenapa kita nggak gini? Oke, saya tahu saya beli makan situ, tapi jangan makan di situ, bawa pulang aja deh. Atau ada orang sekarang kan banyak tuh, untuk antri di kasir aja sudah jaga jarak, sudah dikasih garis jarak, tapi orang masih tetap mepet. Nah, itu yang perlu kita sadari. Ya, kalau harapannya pengusaha ya segera ini selesai, biar ekonomi kembali. Dan bukan pengusaha, saya pikir semua yang hadir sini, karena ini akan merugikan kita semua. Ya, karena dengan ekonominya turun, tidak ada orang yang diuntungkan. Tidak ada orang yang diuntungkan. Ya, jadi harapan kita, tolong disiplin, tolong mengerti apa yang diimbau oleh pemerintah. Ya, terus wabah ini segera selesai. Siap. Amin. Ya, demikian tadi wawancara singkat kita dengan bapak-bapak yang ada di sini. Saya atas nama Legius Paliling dari Multidaya Channel menyampaikan terima kasih. Intinya bahwa semua yang kita dengarkan tadi adalah harapan-harapan dan meyakinkan kita semua bahwa tidak perlu takut, dan kita berharap semua supaya masalah ini cepat pergi dan kita kembali hidup normal. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat.